Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi fungsi pembangkit dalam relasi rekurensi. Kita tahu bahwa fungsi pembangkit ini memiliki kegunaan yang sangat banyak sekali. Salah satunya fungsi pembangkit ini dapat menyelesaikan permasalahan terkait relasi rekurensi. Yang akan saya jelaskan di sini meliputi pendahuluan, yaitu kita harus memahami dulu kira-kira relasi rekurensi yang akan kita pelajari itu nanti seperti apa. Kemudian nanti di bagian kedua saya akan menjelaskan langkah-langkah penyelesaian permasalahan barisan rekursif, dan yang ketiga saya akan memberikan contohnya secara langsung. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama, yaitu berbicara tentang relasi rekurensi, secara bahasa kita harus memahami yang namanya rekursi. Rekursi itu apa? Rekursi adalah proses pengulangan suatu hal dengan cara kesamaan dari dirinya. Ada juga yang menyebutkan bahwa rekursi itu berarti dia menggunakan dirinya sendiri yang sebelumnya, seperti itu. Jadi kalau ada relasi rekurensi, berarti di situ adalah relasi yang mempunyai sifat rekursi. Dalam pembahasan terkait barisan sendiri dikenal pula istilah barisan rekursif, yaitu barisan yang suatu sukunya didefinisikan dengan merujuk pada suku-suku sebelumnya, serta membutuhkan satu atau lebih nilai awal. Jadi harus ada inisialisasi nilai terlebih dahulu. Di sini contohnya barisan AN ini. Barisan AN di sini dia adalah barisan rekursif. Kenapa? Karena untuk mendapatkan barisan AN suku ke N, dia membutuhkan suku ke N-1. Jadi membutuhkan informasi tentang dirinya yang sebelumnya, dan ditambah 1, seperti itu. Ini untuk N lebih besar sama dengan 1, dan N0 atau nilai awalnya di sini sama dengan 1. Salah satu kegunaan fungsi pembangkit yaitu untuk mengetahui bentuk umum atau explicit form suatu barisan bilangan. Jadi kalau ini kan barisan ini membutuhkan informasi terkait dirinya yang sebelumnya. Supaya kita bisa mengubah barisan rekursif ini menjadi barisan yang dengan memasukkan nilai N saja, yaitu N1, 2, 3 atau mulai 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, itu sudah kita bisa mendapatkan suku-suku dari barisan ini tanpa kita harus mengetahui nilai-nilai sebelumnya dari barisan tersebut. Itu fungsinya, yaitu untuk membentuk bentuk explicit form atau bentuk umum suatu barisan bilangan. Sehingga fungsi pembangkit dapat digunakan untuk mengubah bentuk barisan rekursif menjadi suatu bentuk umum fungsi atas suatu variabel. Hal ini kita sebut sebagai penyelesaian permasalahan barisan rekursif. Berikutnya saya berikan langkah-langkah penyelesaian permasalahan barisan rekursif. Sebenarnya saat saya memberikan tugas kepada mahasiswa untuk mencari apa itu fungsi pembangkit, sudah banyak mahasiswa yang sampai mencari pada tahap kegunaan. Salah satunya di sini kegunaan untuk menyelesaikan permasalahan rekursif itu. Di situ mahasiswa juga ada yang sudah sampai menjelaskan langkah-langkah penyelesaian permasalahan barisan rekursif menggunakan fungsi pembangkit. Itu tinggal berarti di sini tinggal pemantapan saja. Di sini misal saya punya barisan AN dalam bentuk fungsi rekursif, maka supaya saya bisa menyelesaikan barisan ini menjadi bentuk eksplisit atau bentuk umumnya, yaitu yang tidak membutuhkan informasi AN-1, maka di sini caranya adalah kita harus mengkonstruksi fungsi pembangkit biasa atau GX, generating function, dari barisan AN itu. Kemudian langkah kedua, setelah saya punya fungsi pembangkit biasa dari barisan itu, saya harus menyederhanakan fungsi pembangkit GX tersebut. Cara menyederhanakannya, kita bisa melakukan operasi substitusi, eliminasi, atau diferensiasi dari fungsi pembangkit itu sendiri. Tahap ketiga yaitu setelah fungsi pembangkit itu dalam bentuk sederhana, berikutnya kita bentuk menjadi deret Maclaurin yang telah umum. Setelah kita dapatkan bentuk deret Maclaurin yang bisa menggantikan fungsi pembangkit
dalam bentuk sederhana tadi, berikutnya kita bisa menentukan barisan AN dalam bentuk fungsi atas N. Nah, proses ini biasanya kita lakukan dengan menggunakan metode pecahan parsial atau mungkin dengan cara lain pun boleh. Nah, sebenarnya tahap intinya adalah tahap 1 sampai tahap 3. Kemudian ada tambahan tahap keempat ini hanya untuk mengevaluasi atau memeriksa antar elemen-elemen AN ini dalam bentuk rekursif maupun dalam bentuk eksplisitnya itu apakah sudah benar. Itu saja. Oke, langsung saja pada contoh. Di sini misalkan saya punya barisan Fibonacci. Fibonacci ini barisan yang dia AN sama dengan AN-1 plus AN-2. Dia membutuhkan dua informasi dari dirinya yang sebelumnya, yaitu untuk mendapatkan suku ke N, saya membutuhkan informasi terkait suku N-1 dan saya membutuhkan informasi terkait suku N-2. Di sini N-nya berlaku mulai 2, 3, 4 dengan A0 atau nilai awalnya, yaitu A0 sama dengan 0 dan A1 sama dengan 1. Lah di sini tidak hanya satu nilai awal yang dibutuhkan karena ada dua suku awal yang harus diketahui. Jadi di situ dibutuhkan suku ke 0 dan suku ke 1. Suku ke 1 di sini A1 sama dengan 1. Lah, pertanyaan di sini yaitu tentukan bentuk umum atau explicit form dari barisan Fibonacci tersebut. Maka kita bisa menggunakan langkah penyelesaian permasalahan barisan rekursif dengan menggunakan fungsi pembangkit. Tahap pertama yang bisa kita lakukan adalah kita mengkonstruksi fungsi pembangkit biasa dari barisan Fibonacci ini. Kita tahu untuk A0-nya sama dengan 0, A1 sama dengan 1, maka untuk A2 itu sama dengan A1 ditambah A0. Artinya 1 sama dengan 0 sama dengan 1. Untuk A3 berarti A2 ditambah A1. Berarti di sini A2-nya 1, A1-nya 1, maka A3 sama dengan 2. Untuk A4 berarti A3 ditambah A2. A3-nya tadi berapa? A3-nya adalah 2, kemudian A2-nya 1, sehingga untuk A4 adalah sama dengan 3 dan seterusnya. Berarti di sini untuk A5 kita mendapatkan 5, untuk A6 kita mendapatkan 8 dan seterusnya ya. Setelah fungsi pembangkit biasa ini kita susun, berikutnya kita sederhanakan fungsi pembangkit biasa tersebut. Cara menyederhanakannya kita bisa melakukan substitusi, kita bisa melakukan eliminasi, seperti itu. Lah di sini untuk menyederhanakannya di sini saya mengurangi GX dengan min GX, kemudian min X kuadrat GX. Sehingga apa? Sehingga untuk GX 0 plus X kuadrat plus 2X pangkat 3 dan seterusnya ini bisa saya kurangi dengan X kali 0 plus X kuadrat plus 2X pangkat 3 plus 3X pangkat 4 dan seterusnya. Dikurangi lagi dengan X kuadrat kita kali dengan 0 plus X kuadrat plus 2X pangkat 3 plus 3X pangkat 4 dan seterusnya. Bentuk tersebut menyebabkan saya di sini punya 0 plus X kuadrat dan seterusnya minus 0 plus X kuadrat plus X pangkat 3 dan seterusnya min 0 plus X pangkat 3 plus X pangkat 4 plus 2X pangkat 5 dan seterusnya. Nah di sini untuk 0 kita kurangi ya, 0 dikurangi 0 dikurangi 0 tetap 0. Dan X kita kurangi dengan mana? Di sini tidak ada yang X juga. Berarti di sini aman untuk X tetap. Kemudian untuk X kuadrat kita kurangi dengan X kuadrat. Di sini tidak ada, berarti X kuadrat kurangi X kuadrat atau 1 min 1 di sini kan kali X kuadrat. Ini hasilnya juga 0. Kemudian untuk yang 2X pangkat 3 kita kurangi dengan X pangkat 3, kita kurangi dengan X pangkat 3. Artinya kan 2 min 1 kali X pangkat 3. Ini kan sama dengan 0 juga. Dan seterusnya, ternyata suku-suku yang lain ini hilang, yang tinggal bersisa hanya suku X saja. Adapun untuk yang ruas kiri, saya tadi kan punya GX min X kuadrat GX. Nah ini suku yang sama adalah GX, sehingga saya bisa mengeluarkan GX, jadinya 1 min X kuadrat GX. Jadi bentuk sederhana dari fungsi pembangkit yaitu GX sama dengan X per 1 min X kuadrat. Oke. Sampai di sini, ini adalah bentuk sederhana dari fungsi pembangkit.
Berikutnya tahap ketiga yaitu kita membentuk fungsi pembangkit yang sudah disederhanakan tadi menjadi deret Maclaurin yang telah umum dengan menggunakan metode pecahan parsial. Lalu tentukan barisan AN dalam bentuk fungsi atas N. Nah, di sini Gx itu adalah X per 1 min X kuadrat. Nah, ini kita bisa untuk penyebutnya bisa kita faktorkan. Bentuk faktornya bagaimana? Bentuk faktornya adalah 1 min akar 5 per 2X kita kali dengan 1 min 1 plus akar 5 per 2X. Nah, supaya kita bisa menentukan nanti bentuk sederhananya, untuk bentuk deret Maclaurinnya seperti apa, maka di sini kita identifikasi untuk ruas kanannya. X per 1 min akar 5 per 2X kali 1 min 1 plus akar 5 per 2X ini bisa kita sama dengankan dengan menggunakan metode pecahan parsial, inilah yang disebut pecahan parsial. Ini kan bisa kita pecah menjadi A per 1 min akar 5 per 2X ditambah B per 1 min 1 plus akar 5 per 2X. Mengapa bisa seperti itu, Bu? Karena ini penyebutnya ini kan perkalian, dua faktor kan di sini. Nah, ini sehingga apa? Di sini bisa kita pecah. Ini yang pertama, ini yang kedua. Baru kemudian untuk penyebutnya kita masih belum, untuk pembilangnya masih belum tahu. Pembilangnya itu kita pasang saja di sini A dan satunya adalah B. Nah, di sini kita peroleh A sama dengan min 1/5 akar 5 dan B adalah 1/5 akar 5. Dari mana? Ini kan kemarin saya berikan tugas ke kalian untuk bisa menyempurnakan. Ya, alhamdulillah beberapa sudah bisa memahami. Yaitu caranya seperti ini. X per 1 min akar 5 per 2X kali 1 min 1 plus akar 5 per 2X di sini sama dengan A per 1 min akar 5 per 2X plus B per 1 min 1 plus akar 5 per 2X. Nah, dari sini karena ini bentuk penjumlahan, kita bisa melakukan penjumlahan dengan caranya penyebutnya kita kalikan. Kemudian untuk yang pembilang A di sini kita kali dengan penyebut dari B. Sedangkan untuk pembilang B di sini kita kalikan dengan penyebut dari A, kan seperti itu. Seperti penjumlahan pecahan seperti biasa ya. Baru kemudian dari sini kita bisa mengelompokkan sifat asosiatif ya, kita kelompokkan yang mengandung unsur X kita jadikan 1. Yang tidak mengandung unsur X kita jadikan 1. Di sini A plus B. Kan kalau kita kalikan kan A min ini A 1 plus akar 5 per 2X A ditambah B min 1 min akar 5 per 2 BX kan seperti itulah. Di sini kan yang tidak mengandung unsur X adalah A plus B. Ini kita kelompokkan jadi 1. Sedangkan ini adalah yang mengandung unsur X. X-nya bisa kita keluarkan. Lah dari sini kalau kita lihat pada ruas kiri ini kan hanya X. X ini kan sebenarnya adalah 0 plus 1X. Jadi di sini dari persamaan ini kita peroleh apa? Kita peroleh untuk konstantanya yaitu 0 sama dengan A plus B sehingga min A sama dengan B. Untuk koefisien X di sini kan 1. 1 sama dengan min 1 plus akar 5 per 2A min 1 min akar 5 per 2B. Nah, supaya kita bisa memperoleh A dan B seperti biasa kita bisa melakukan substitusi. Kita substitusikan min A sama dengan B ke persamaan koefisien dari X ini. Nah, ini kita dapatkan apa? Kita dapatkan di sini 1 plus akar 5 per 2B min 1 min akar 5 per 2B. Sehingga di sini bisa kita operasikan penjumlahan biasa ya. Di sini 1 plus akar 5 min 1 plus akar 5. Karena ini 1 min 1 0, ini tinggal 2 akar 5 per 2 kali B. Nah, ini kan sama dengan 1 sama dengan akar 5B. Maka B sama dengan 1 per akar 5 atau 1/5 akar 5. Maka A-nya ketemu berapa? A-nya itu kan sama dengan min B, sehingga apa? A-nya ketemu min 1/5 akar 5. Itu untuk penyelesaian soal pertama dari saya minggu lalu.
Berikutnya, sehingga persamaan 1 itu menjadi seperti ini. Nah, ini persamaan 1, atau bisa kita sederhanakan 1/5 akar 5-nya keluar, jadinya 1/5 akar 5. GX-nya 1/5 akar 5 per min 1 per 1 min 1 min akar 5 per 2X plus 1 per 1 min 1 plus akar 5 per 2X. Nah, ini kita harus mengingat deret Maclaurin berikut. Supaya ini tahap mengembalikan kita memperoleh AN-nya ya. Cara memperoleh AN-nya dari fungsi pembangkit bentuk ini, kemudian kita gunakan deret Maclaurin yang sudah pernah ada. Untuk apa? Mendapatkan di sini AN-nya. Nah, dari sini ingat deret Maclaurin berikut, sehingga dari persamaan 2 kita jabarkan menjadi bentuk AN sama dengan 1/5 akar 5 min 1 min akar 5 per 2 pangkat N plus 1 plus akar 5 per 2 pangkat N. Oke. Nah, ini kan saya jadikan latihan kedua. Nah, di sini saya berikan pembahasannya. Caranya seperti apa? Deret Maclaurin 1 per 1 min X itu kan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga X pangkat N. Ini menyebabkan untuk barisan konstanta AN sama dengan C diperoleh deret Maclaurinnya kan 1 per 1 min CX, atau sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga CX pangkat N. Sehingga apa, di sini kan saya punya deretnya 1 plus CX plus C kuadrat X kuadrat plus C pangkat 3 X pangkat 3 dan seterusnya. Sehingga saya punya persamaan 2 ini tadi, ini kan bentuknya sama dengan 1 per 1 min CX, yaitu dia adalah deret Maclaurin dari barisan konstanta. Konstanta apa kira-kira? Untuk yang ini, suku yang ini, dia adalah konstanta 1 min akar 5 per 2. Untuk suku yang selanjutnya ini, dia konstantanya apa? Barisan untuk C-nya apa? C-nya adalah 1 plus akar 5 per 2. Sehingga kita peroleh seperti ini. Ini bentuknya dalam untuk GX sama dengan 1/5 akar 5. Ini bentuk persamaan 2 ya Mas Ian. Dari persamaan 2 ini kemudian kita bisa menjadikan ke deret Maclaurin ini. 1/5 akar 5 sigma N 0 sampai tak hingga, karena ini bentuk deret Maclaurin 1 per 1 min CX, berarti di sini bisa kita jadikan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga CX pangkat N. Berarti di sini C-nya kan 1 min akar 5 per 2 pangkat N X pangkat N. Begitu pula dengan ini, kita tambah sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga, C-nya apa? 1 plus akar 5 per 2 pangkat N X pangkat N. Nah, ini bentuknya. Kemudian apa? Kemudian kita bisa di sini karena sigma ya penjumlahan, karena ini konstanta 1/5 akar 5, kita bisa masukkan, kita kalikan biasa 1/5 akar 5 kali min 1 min akar 5 per 2 pangkat N plus 1 plus akar 5 per 2 pangkat N. Tadi yang awalnya X-nya ada di masing-masing, karena sama kan bisa saya keluarkan X pangkat N, X pangkat N kan seperti itu. Oke, dari sini kemudian GX ini kan fungsi pembangkit biasa. Tadi kita tahu fungsi pembangkit biasa itu kan bentuknya adalah, nah ini GX A0, A1X, A2X kuadrat, A3X pangkat 3, A4X pangkat 4. Atau di sini bentuknya itu adalah sigma. Sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga AN X pangkat N. Nah, di sini berarti antara bentuk ini dan ini itu kan sama kan? Jadi ini kan AN pangkat N X pangkat N. Berarti di sini kita bisa menemukan barisan AN-nya adalah bagian dalam ini, yaitu 1/5 akar 5 minus 1 min akar 5 per 2 pangkat N plus 1 plus akar 5 per 2 pangkat N. Ini caranya kalau kita merujuk pada deret Maclaurin. Sudah ketemu? Itulah mengapa kita peroleh barisan AN-nya seperti itu. Tahap terakhir yaitu kita hanya melakukan pengecekan. Nah, ini pengecekan antar elemen. Ini saya berikan contoh untuk 3 suku saja, yaitu N sama dengan 0. Kalau ini kan sudah diberikan untuk fungsi rekursifnya tadi, A0 itu kan sama dengan 0. Kita hanya memeriksa untuk yang explicit form yang sudah kita peroleh tadi. 1/5 akar 5 ini otomatis pangkat 0, ini pangkat 0. Ini kan min 1
plus 1 kan sama dengan 0. 0 kali 1/5 akar 5 sama dengan 0. Untuk N sama dengan 2, di sini A1 sama dengan 1. Ini kan yang diketahui tadi, fungsi atas N-nya, yaitu di sini kita tinggal pangkatkan 1. Nah, sehingga kita peroleh apa? Min 1 plus akar 5 plus 1 plus akar 5. Kita peroleh di sini 2 per akar 5 per 2 kali 1/5 akar 5, yaitu 1. Untuk N sama dengan 2, ini kan A2 sama dengan A1 plus A0, atau 1 plus 0 sama dengan 1. Ini berikutnya untuk yang fungsi atas N-nya atau fungsi eksplisit formnya, yaitu dia dipangkatkan 2. Ini kita peroleh 4 akar 5 per 4. Dikalikan 1/5 akar 5, kita peroleh sama dengan 1 juga. Untuk N3 bisa dicoba sendiri. Oke, itu saja dari penjelasan saya. Semoga dipahami dengan baik. Kalau memang masih ada pertanyaan, silakan disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.